Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. 1. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Balik kanan gerak. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengingat cita sejenak. Kita kenal kembali jasa-jasa pahlawan kita yang telah mengusahakan kemerdekaan yang ke-79, menghentikan cita timur. Mengeningkan cipta selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, selamat sore. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh mengalami sukacita bersama seluruh bangsa dengan memperingati 79 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita. Hari ini gereja juga bersyukur karena merayakan hari raya Bunda Maria yang diangkat ke surga. Bunda Maria Paus Philip sebagai Bunda Kristus, dan karena itu terkandung tanpa noda dan selanjutnya juga suci murni. Tetapi yang tidak terlepas dari cobaan-cobaan iman seperti yang kita alami juga. Dia Bunda juga kita, Bunda kaum beriman, pola masa depan kita. Kini Bunda Maria telah diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Ia ikut serta secara istimewa dalam percayaan Kristus atas maut, kebencian dan ketakutan. Hidup Maria yang akan kita dengar dalam bacaan Injil merupakan nada sukacita, di mana kebencian dikalahkan oleh cinta kasih, di mana Tuhan mengagungkan kaum kecil dan duafa, dan di mana Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya sepanjang masa. Mari kita ikuti. Intensi misa untuk hari ini, kita mengenang dan berdoa untuk saudara kita, Bapak Fransiskus Udin Engwar, yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Juga untuk arwah Bapak Laurentius Altan Gunawan, yang telah dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Dan juga Bapak Kue Pianrian, yang dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu. Semoga saudara-saudara kita yang telah dipanggil boleh mengalami kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, sadarkan Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi Bundamu yang tak bernoda. Bebaskanlah kami dari noda dosa. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami. Pada saat penderitaan dan Bapakmu Bunda Maria berdiri di kaki salib, semoga berkat doa restunya kami dengan gembira ikut serta dalam penderitaan. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa dan raganya, serta memahkotainya sebagai Ratu surga. Semoga kami hidup selaku putra putri Bunda sejati. Tuhan, kasihanilah kami. Mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
benda putramu telah kau angkat ke dalam kemuliaan surga dengan jiwa dan raganya. Kami mau semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaan yang hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padang yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyatu sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari kepada musuh, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang datang di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah dan sendiri
Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai Rasul dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Dia, demikian juga semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci
menurut Tuhan. Beberapa waktu sudah kedatangan malaikat Gabriel. Berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia berseru dengan suaranya, "Berkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salam sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak gembira. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akannya. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau ada beberapa orang tersebut dalam perjumpaan, kira-kira apa yang dibicarakan dalam perjumpaan yang saya harus jadi mana kalau bicarakan kalau ada kumpul dengan beberapa orang yang baik, apa yang seringkali jadi bahan pembicaraan? Bicara tentang diri sendiri lebih sering atau lebih sering berbicara tentang orang lain, ya, lebih sering berbicara tentang diri sendiri atau lebih sering berbicara tentang orang lain. Kalau berbicara tentang orang lain, seringkali dibicarakan adalah ya, mungkin kebaikan, mungkin hal yang baik atau hal yang terjadi yang baik di dalam diri orang lain. Tapi lebih sering yang mana? Atau kan membicarakan kekurangan atau kejadian yang lebih sering. Ya sudah dijawab mana yang lebih sering. Kita semua tentu tahu mana yang lebih sering yang kita bahas atau bicarakan. Kalau orang lebih sering membicarakan kejadian dan kekurangan orang lain, itu istilah apa? Rasa atau gosip.
Kalau orang mungkin orang tidak bicara tentang orang lain, tetapi bicara tentang diri sendiri, mengeluh, menggerutu, tidak menerima kehidupan, tergesa kesah tentang masalah kehidupan, itu namanya ngedumel, ngedumel, ngomong sendiri, mau bicarakan apa yang terjadi di dalam masalah hidupnya yang tidak kunjung selesai, menggerutu, mengeluh, atau yang tidak bersyukur. Pada hari ini Maria dan Elizabeth perjumpaan dua orang perempuan, dua atau tiga orang perempuan berkumpul, apa yang terjadi? Kalau nggak bisa, rasa orang lain atau ucapan mereka orang lain. Maria dan Elizabeth bertemu dan mereka tidak membicarakan diri sendiri, mereka tidak membicarakan orang lain, tapi apa yang mereka bicarakan dan mereka bicarakan adalah keagungan Tuhan. Mereka mengalami sukacita iman yang terjadi di dalam hidup mereka, tetapi sekali lagi yang mereka sampaikan adalah kemuliaan Tuhan. Mereka membawa pembicaraan tentang sukacita iman itu juga di dalam Tuhan. Tadi kita lihat bagaimana Maria menutup pembicaraan dengan Elizabeth, kanan, kemudian Maria menutupnya dengan Magnificat, yaitu dengan doa syukur, doa pujian atas karunia Allah melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan dua orang perempuan ini. Yang satu mengandung di usia lanjut, yang satu mengandung di usia muda. Dua-duanya memiliki resiko atau konsekuensi yang tidak mudah. Yang mengandung di usia tua tentu mengandung resiko, karena di usia tua mengandung dan harus melahirkan, resiko soal nyawa. Tapi Maria mengandung di usia muda tanpa sosok suami, ini juga resiko dibicarakan oleh orang. Dua-duanya memiliki resiko, tapi cuma benar Tuhan harus terjadi di dalam diri dua orang ini, dan mereka lakukan dan melaksanakan benar Tuhan itu dengan sangat tepat dan sangat baik, dan mereka dapat bersukacita di dalam iman. Dan ini yang perlu dipelajari dari dua perempuan ini. Elizabeth pasti sangat bahagia ketika mengandung dan melepaskan airnya, karena sebelumnya dia disebut sebagai perempuan mandul. Namun Maria memiliki kasus yang berbeda, yang mengandung anak yang bukan dari suaminya, tetapi tentu air sendiri ini kemudian dihapus oleh kekuatan Allah melalui kehadiran Roh Kudus. Kemudian Maria sendiri boleh mengungkapkan kehidupan imannya di dalam perjalanan hidup yang luar biasa. Kehidupan iman adalah perjalanan yang dinamis. Kenyataan sehari-hari ini sudah memahami masalah kita. Sebagaimana komunitas orang yang percaya, kita dapat memilih dua tipe kepribadian belajar dari Maria dan dari Elizabeth. Yang pertama, mereka yang menguatkan iman utamanya itu yang dilakukan oleh Maria. Yang kedua, mereka yang dijatuhkan dan menjadikan sambungan. Jika peka merespon pekerjaan Roh Kudus, kita dapat menjadi sumber kekuatan bagi saudara-saudara kita yang beriman, dan itu adalah kekuatan. Semoga hari ini sampai raya Santa Maria yang surga, kita boleh belajar dari masing-masing kehidupan dua perempuan yang penting di dalam kitab suci. Mari. Saudara-saudari, sekarang kita akan merayakan upacara pelantikan. Kita bergembira bahwa calon-calon yang ini bertekad untuk menyiapkan diri menjadi anggota gereja, dan kita yakin bahwa Tuhanlah
yang membimbing langkah mereka. Semoga hati kita selalu terbuka untuk mengikuti bimbingan Tuhan. Tiana Natalia, Natasha Panita Dewi, Sihan Sutinurdini, Rifki Rafaelin, Kiri Metin Kurnia, Yati Mariati, Suganda Sukana, Patri Alfa, Saudara-saudari yang terkasih, apakah saudara minta apa yang saudara minta dari gereja Allah? Apakah yang saudara harapkan dari iman? Saudara-saudari ingin iman dan mengharapkan kehidupan kekal. Kalau begitu, saudara-saudari harus bersedia memenuhi syarat-syaratnya. Pertama-tama, saudara-saudari harus percaya kepada Allah, pencipta semesta alam. Kemudian saudara-saudari harus mengikuti Kristus sebagai penyelamat dunia. Saudara-saudari harus mendengarkan sabda Kristus dalam Injil dan hidup sesuai dengan teladan dan semangatnya. Inilah jalan iman yang menuju kehidupan kekal. Bersediakah saudara-saudari menempuh jalan ini di bawah bimbingan Kristus? Saya bertanya kepada para penjamin dan hadirin sekalian. Perkenankanlah saya bertanya juga kepada Anda sekalian. Bersediakah saudara-saudari menolong para calon ini menempuh jalan iman untuk menemukan Kristus dan mengikutinya? Saudara-saudari, barang siapa mau menjadi murid Kristus harus menemukan kejahatan dalam dirinya sendiri dan dalam masyarakat di sekelilingnya. Ia harus menolong dengan tegas segala tujuan setan, supaya menjadi manusia baru yang dijiwai oleh Kristus. Mari kita berdoa agar Allah membantu kita dalam perjuangan ini. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau sumber kesucian dan pengajar kebaikan. Dengarkanlah doa kami dan luputkanlah kami dari segala kejahatan, dari amarah dan kebencian, dan dari keinginan jahat. Dari pikiran kotor dan awal nafsu berbuat jahat. Dari penyakit memfitnah dan mencemarkan nama orang lain. Dari perbuatan tidak adil, dari dusta, penipuan dan kecurangan. Dari sikap malas dan acuan terhadap tugas kewajiban. Dari kesombongan dan keinginan untuk berkuasa. Dari penyalahgunaan kedudukan dan sabar. Dari kesesatan dan segala macam tabiat. Dari segala tipu muslihat setan. Tuhan Yesus Kristus jauhkanlah sama setan dari para ini dan usirlah roh jahat dari pada mereka berkat kekuatan wafat dan kebangkitan. Saudara-saudari, dalam salib Kristus terletaklah keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita. Hendaklah saudara-saudari dengan tanpa hati dan berkat pertolongan Allah menjadi pengikut Kristus yang setia, supaya bersama Kristus saudara-saudari memperoleh kemenangan kekal. Sebagai tanda bahwa saudara-saudari menjadi kasumen, saya persilakan para pengajar untuk membuat tanda salib pada dari calonnya masing-masing.
Terimalah tanda salib, semoga Kristus menguatkan saudara-saudari dengan tanda cita kasihnya yang jaya. Berusaha mengenal Kristus dengan mengikuti Dia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dan menerima para keturunan ini dengan kasih sayang. Mereka sudah ditandai dengan salib Kristus. Semoga berkat kekuatan salib itu mereka mendalami ajaran Kristus dengan tekun dan mentaati perintah-perintahnya dengan setia, supaya pantas menerima kelahiran baru demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri. Kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Kristus Putranya yang meninggal orang kita. Yang menjadi Kristus yang berikan oleh Allah, yang menjadi Yesus menaruh kepercayaan kepada kita. Kita diberi tugas mengerjakan dunia kita dan hidup menurut rohnya. Marilah kita mohon juga Maria, mohon bantuan dan semangat dalam karya. Bagi si Paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi si Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan serta iman. Bahwa Tuhan melindungi yang kecil dan memperkaya yang tahu. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa membimbing para masyarakat agar mereka mampu bersabdi, semangat pelayanan dan kerendahan hati dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah kita mohon. Bagi para ibu, semoga Bapa membimbing para ibu agar mereka meneladani kebenarannya dan jangan merasa cemas menghasilkan keberhasilan ataupun kegagalan putra putri mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar atas itu, semoga Bapa menerangi kita agar kita semakin percaya bahwa kebencian telah dikalahkan oleh cinta kasih dan bahwa mampu kita masuk akhir dari segala galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji padanya karena karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengamatan Bunda Maria, Bunda Putra, dan Bunda kami umat manusia ke surga. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi kami kini dan sepanjang masa.
dan diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Hati kami bernyala-nyala karena api cinta, dan senantiasa menunjukkan kita dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama kita. Marilah mengajarkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Untuk atas dan benar mereka menyelamatkan, bahwa kami mengakui karya yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus. Istimewa pada hari raya Santa Maria yang ke surga, kami memaklumkan kerahiman dengan memandangkan wajah surga. Sebab Engkau telah melakukan dari yang besar sampai ke segala unsur, dan Engkau telah menyebabkan belas kasih yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan keadaan hati hamba melalui Dia, Engkau telah memberikan selamat manusia, terutama Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Yesus itu pula, malah malaikat yang bersuka cita di hadapan dalam kabajian menyembah keagungan. Kami mohon dengan cara kami memajukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Maka kami mohon berikanlah pertolongan ini dengan pencurahan salmo, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengucapkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makan bersama semua. Inilah tubuhku yang diserahkan." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru yang kekal, dan dilupakan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan yang ada." Kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan dialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami layak kepada Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja dan tersebar di seluruh bumi, agar kau menyempurnakan dalam cinta kasih
dalam satuan dengan paus kami Kristus dan tubuh kami yang terlihat serta semua orang tua. Ingatlah akan nama Bapak Fransiskus Dimendra, Bapak Francis Akan Gunawan, Bapak Kue Jandia, dan Bangko Panggil dari dunia ini dari hati. Pergerakan mereka yang menjadi satu dan berkabung dalam Tuhan Yesus juga menjadi serupa dengan Dia dalam Tuhan kita. Biarlah juga kami saudara-saudari kami yang telah meninggal, biar akan kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keinginan, dan terimalah mereka dalam nama Yesus. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan terbaik bersama Santa Kawan Maria Bunda Allah, Santo Yesus Maria, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, dan hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan serta memuji dan menjaga kita dengan kenyataan Yesus Kristus Putra. Dengan pengajaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Maka dari kita berdoa.
zaitun dan pekerjaannya.
Saudara-saudari, mari kita doakan doa untuk perjalanan apostolik Paulus Fransiskus ke Indonesia. Kita doakan bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia, semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang memperkuat persaudaraan dan kenegaraan. Semoga kita bersama kepada saudara-saudara kami yang miskin, lemah, singkir dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pemasaran bagi terciptanya kerukunan, kedamaian dan kebaikan bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef melayani amat setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini dalam kuasa kasih. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Kawan Maria dan diangkat ke dalam kemuliaan surga. Kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan firman. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Mengundang segenap umat ke karya gereja dan sekolah untuk berbelanja di pasar murah besok Minggu 18 Agustus setelah misa di aula bawah. Selamat berbelanja mega diskon barang-barang yang pasti dibutuhkan. Untuk para pasutri yang berulang tahun perkawinan di bulan Mei, Juni, dan Juli, diundang hadir di misa hari raya ulang tahun perkawinan besok pukul 7.30. Ibadah bersama FKKG dalam rangka HUT RI ke-79 akan diselenggarakan pada hari Selasa 20 Agustus 2024 pukul 18 bertempat di Gereja Kristen Pasundan, Jalan Bratayuda, nomor 46 Garut. Umat Katolik diundang untuk hadir dalam ibadah tersebut. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara diucapkan terima kasih. Bidang kewartaan mengadakan bincang-bincang Katolik dengan penyajian menarik dan spesial guest star Romo Willy di acara Cafe Rohani hari Sabtu 24 Agustus pukul 18.30 setelah misa bertempat di aula bawah. Mengajak umat segera mendaftar ke Ibu Dema. Keterangan lebih lengkap ada di papan pengumuman gereja. Sekian pengumuman. Terima kasih. Saudara-saudari, kita waktunya sebentar, kita akan melihat sebuah tayangan dari manusia. Terima kasih
kami mengatakan untuk pemerintahan dengan karena itu telah berstatus sebagai korban usia atau hasil penjualan pasar ini akan dioperasikan dengan mengingatkan acaranya besok pagi setelah misa tanggal 18 Agustus hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada institusi yang membantu komunikasi ini dan juga terima kasih kepada seluruh umat yang hadir. Mari kita akhiri komunikasi dengan mengucapkan Tuhan yang bersama. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.